Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, di video kali ini coba kita bahas beberapa saham sektor konsumer ya. Antara lain Ases, kemudian Era, dan juga WIM ya teman-teman. Nah, ada beberapa rekomendasi untuk 3 saham ini karena mungkin sudah cukup menarik ya. Dan apa saja rekomendasinya nanti teman-teman simak di video ini sampai akhir ya. Kalau kita lihat indeks harga saham kemarin sempat menguat ya di 6973 ya, kemudian turun, malah ditutup turun. Kalau secara mingguan ini memang masih turun ya, mau turun. Apakah dia mau lanjut ke 688 nih, kita nggak tahu. Secara 3 bulan masih naik, tapi ada potensi untuk turun ya teman-teman. Nah, untuk AC Hardware sendiri, ini saham yang cukup menarik ya, setelah kemarin sempat tembus ke 830 ya, kemudian koreksi sampai 790, akhirnya ditutup turun lagi di 785 ya. Bagi teman-teman yang tertarik untuk masuk Ases, mungkin bisa ditunggu di 765. Kalau nggak diarahkan ke bawah, kalau ke bawah ditunggu lagi di 755 ya. Ases ini menarik karena tren 3 bulanannya trennya uptrend teman-teman ya. Walaupun naik turun tapi dia terus membentuk tangga ya, ini ya, naiknya lebih tinggi lagi ya. Setelah turun kemudian naiknya lebih tinggi lagi. PBV ini 2,38, PER-nya 22. Kalau secara EPS hampir sama ya. Kemungkinan di triwulan keempat ada peningkatan ya seperti tahun-tahun sebelumnya. Kalau triwulan keempat sama saja dengan tahun sebelumnya, ini di 18, kemungkinan ini IPS-nya juga naik ya. Kalau IPS-nya naik, harga sahamnya pasti naik. Net profit 300 miliar, equity-nya 5 triliun, cash flow 730 miliar. Dividen yield-nya juga ada 3,91%, dibagi di bulan Juli ya, 4 Juli 2023. Kita cek di bulan Juli ada penurunan apa enggak. 4 Juli ya, penurunan tapi kecil ya teman-teman. Jadi mungkin ya sejumlah dividennya nih, tapi setelah itu dia naik lagi ya. Ases ini kalau setahun sudah lebih tinggi dari tahun yang lalu. Harga terendah di 398. Nah, 3 tahun masih turun teman-teman. Jadi targetnya Ases ini masih tinggi teman-teman ya. Ini tahun 2021, ini di 1800. Kita lihat IPS-nya berapa ini? 41 ya. IPS-nya 41. Jadi kalau IPS-nya ini 40 lebih, ini target Ases lumayan ini. Cukup menarik untuk dikoleksi ya. Kemudian Era IPS-nya kemungkinan tahun ini bisa naik ya. Karena kalau kita lihat triwulan keempat ini biasanya naik. Kalau triwulan keempat ini naik di 21 atau sama aja ya 21, maka IPS-nya ini sudah naik berapa ini? Ini kan dianggap 15, 14, 29, 40-an ya, ini 21, 32 ditambah 29. Udah 61 ya. Kemungkinan kalau IPS-nya bisa lebih tinggi lagi dari 2022, 65 gitu. Ini sahamnya bagus, ini menarik. Cuman kelemahannya nih cash flow-nya masih minus nih ya, 2 triliun. Net profit-nya 458 ya. Ini mungkin kaitannya dengan anak usahanya Era ya, atau Eral ya. Jadi ini Eral ini
Profitnya berapa? 184 miliar. Sahamnya ini memiliki berapa persen ini Era? 80% ya. Jadi ini nanti pengaruh juga ke labanya Era ya teman-teman. Untuk targetnya Era dalam waktu dekat mungkin di sekitar 470 ya. Era ini ya. Ini terendah 426, sempat di 416, kemudian mantul ya. Ya ini target terdekat di 460 ya teman-teman. Nah Era ini sempat menyentuh 560. Nah kalau 3 tahun masih fluktuatif, ini sempat di 720 nih ya di bulan Juli 2021. Ini kita lihat Juli 2021 IPS-nya berapa? 63 ya. Era ini biasanya di triwulan ketiga dan keempat ini naik ya penjualannya ya. Berikutnya adalah WIM. WIM ini menarik sekali teman-teman. Saya sudah mengamatinya sejak 1700 ini ya. Setelah itu ternyata naik terus. Jadi kalau teman-teman punya WIM ini di harga 1700, sekarang sudah cuan 90%-an ya. Ini 6 bulan ini masih naik tinggi. 1 tahun juga naik tinggi, 3 tahun naik, 5 tahun juga naik ya. PBV-nya sudah lumayan 4,26, PER-nya 13. Ini kalau mau masuk WIM tunggu koreksi dulu ya teman-teman, sekitar 31.30. Kalau nggak tembus, kalau tembus 31.30 di bawah ya ditunggu di 3.000 ya. Tapi koreksinya ini WIM itu kecil ya. Setiap koreksi itu masih kecil. WIM ini menarik karena memang secara IPS-nya itu naiknya lumayan tinggi teman-teman ya. Ini kita lihat WIM. Kalau secara chart memang dia lagi uptrend ya, naik terus nih teman-teman. Koreksinya hanya berapa kali nih ya? 1, 2, 3, 4, hanya 5 kali ya, yang lainnya naik terus. MACD juga masih naik. Osilatornya juga naik. Teknikalnya nggak tahu nih. Nah ini udah stokastik RSI strong buy, MACD buy. Kalau RSI ini sell ya. Foreign coba kita lihat, foreign malah jualan ya kemarin saat naik itu, foreign malah jualan. Coba kita cek Era. Era ini bagus osilatornya. Bollingernya juga bagus, targetnya di 480 ya targetnya. Kemudian akses ini ada potensi koreksi di 760-an ya. 775 ya, 775. Potensi naiknya di 820 ya. Tapi kalau 775 tembus, teman-teman tunggu di 750 ya. MACD-nya itu nih. MACD-nya masih turun. Jadi ada potensi untuk turun ini akses. Tapi osilatornya bagus.
Teknikalnya tembus MA5, jadi sell dulu. Support kuatnya di 775 atau sampai 750 ya teman-teman. Ini MA50 nya 750. Oke, itu dulu teman-teman untuk review 3 saham ini ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Tetap gunakan money management yang ketat ya, karena investasi saham sangat beresiko. Jangan gunakan margin, jangan gunakan utang yang bunganya tinggi, lebih baik pakai uang dingin ya. Terus tentukan strategi teman-teman yang paling cocok untuk teman-teman ya. Oke, itu dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.